Jadi selama ini asumsi publik seolah-olah ada main di DPR itu berarti keliru dong. Mau terbuka, menurutku terbuka. Iya. Sidang di komisi semua bisa live gitu. Iya. Apa yang diungkapkan tahu semua. Terus hasil-hasil juga ada di web juga kan. Menurutku apa yang ditutup ya nggak ada. Bagaimana sebetulnya tenaga ahli itu direktur? Harus gak sih Mas, TA dan SA itu harus punya mentality politik untuk masuk di DPR? Mau nggak mau dan akhirnya mungkin ya bermentalitas politik. Tapi Mas melihat gak, kenapa kemudian orang sering mengkritik habis-habisan Pak Bahlil? Karena menurutku justru Pak Bahlil ini kebijakannya pro terus, mementingkan rakyat gitu kan. Mungkin ada orang yang nggak suka jadinya yang diserang fisik kan gitu. Kadang-kadang saya sedih juga lihat Pak Bahlil di TikTok, kan yang diserang fisik. Kalau menurutku itu nggak pas. Harusnya kebijakan, kalau kebijakannya nggak benar ya ngomongnya kebijakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini kita waktunya malam teman-teman. Jadi setupnya hari ini kita malam dan kita hari ini akan berdiskusi ria kembali dan kita ambil tema yang cukup menarik teman-teman, karena memang biasanya kita ambil latar masalah itu biasanya di on the stage-nya, jadi selalu kita di tengah-tengah panggung atau di depan panggung. Nah hari ini kita masalahnya ngambil dari titik di balik panggung. Ya, bisa dikatakan dramaturgi satu peristiwa yang terjadilah. Nah hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sebetulnya banyak orang ingin tahu sebetulnya. Bagaimana mekanisme kerja di DPR dilakukan? Siapa orang yang bisa melakukan di sana? Dan kemudian apa saja yang dilakukannya? Aktivitas apa saja yang dibentuk dari mekanisme dinamika kebijakan di legislatif itu sendiri? Hari ini anggota legislatif kita itu jumlahnya hampir 580-an. Dan yang tidak banyak tahu, setiap anggota itu punya formasi yang unik teman-teman. Formasinya adalah satu anggota itu memiliki paling tidak 7 staf dan tenaga ahli. Kalau bisa dijumlahkan, jumlahnya ini bisa mencapai 4.000 sekian lah. Itu bisa ukuran fantastik. Tapi ingat, ini mungkin jangan dilihat sebagai kuantitas, tapi juga dilihat bagaimana hasil kinerja dari setiap anggota legislatif. Nah, saya ingin hari ini mengajak teman-teman, siapa yang sebetulnya orang-orang yang bekerja di balik layar itu? Dan bagaimana kebijakan dibentuk dan bagaimana data disajikan sehingga penguat hasil kebijakan. Hari ini kita ngobrol dengan salah satu organisasi, saya bilang perkumpulan dari forum staf dan tenaga ahli dari fraksi Golkar DPR RI. Kalau bisa disingkat Posta DPR RI. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu ketua umumnya atau ketua perkumpulannya, yakni Mas Nur Wahyu Satrio. Betul Mas? Siap Bang. Mas, selamat malam dan apa kabar? Sehat Bang. Jadi Luar Mas, biasa ini. jadi Mas hari ini, maaf Mas, saya tahu Mas kenapa harus malam, karena Mas punya kesibukan di pagi hari. Karena ngurus rakyat itu berat Bong. Jadi kalau pagi itu berat banget. Mas, saya ingin tahu, Mas ini sebetulnya hari ini kalau ingin tahu, Mas dulu menyelesaikan studi itu di mana dulu Mas? Saya S2 MHJB Bang, terakhir. Di mana itu? JB. Oh di Jayabaya. Dan Mas memang punya sangat atensinya ke politik sangat tinggi sekali. Iya mungkin apa ya, gen kali ya Mas ya. Gen. Jadi bisa dikatakan Mas berapa lama di DPR menjadi tenaga ahli di DPR? Hampir 3 periode. 15 tahun. Kurang lebih. Ya. 15 tahun bukan yang bentar dong Mas ya. Iya. Oke. Jadi bisa dikatakan Mas ini sudah hampir menjiwai lah bagaimana praktik politik dan dinamika di kebijakan di legislatif. Mas, saya ingin ngobrol lebih ringan dulu Mas. Posta ini apa sebetulnya Mas? Posta itu tadi perkumpulan kalau kepanjangan forum staf anggota fraksi Partai Golkar. Ya. Perkumpulan stafnya anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Kenapa namanya FOSTA, Forum Staf Anggota Fraksi Partai Golkar? Karena kita buat FOSTA itu belum ada nomenklatur tenaga ahli, masih staf. Jadi makanya sebutannya Forum Staf Anggota Fraksi Partai Golkar. Oke. Jadi Mas menyeluruh ini berarti di bawah Mas berapa anggota dan staf di fraksi Golkar kira-kira Mas? Anggota fraksi Golkar itu kan 102. 102, oke. Setiap anggota itu 5 TA 2 SA kan gitu. Iya, berarti 7 dong.
7 kira-kira gitu. Ya biar kira-kira hampir ratusan lah ya. Kita 7 kali 102. Oke. Mas, saya ingin tahu Mas, sebetulnya apa sih kegiatan sebetulnya para TA ini dan staf di DPR? Ya apa mereka itu lebih besar mana kegiatan dibandingkan dengan anggota sebetulnya? Dan posisi mereka itu apa sih Mas sebetulnya? Mereka lebih supporting menurutku di balik layar, Mas. Oke. Jadi kinerja anggota dewan ini kan luar biasa, ya, legislasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kan butuh tenaga ahli yang support untuk kinerja dewan. Ya contohnya misalnya bahan dan masukan-masukan untuk dibawa ke sidang-sidang dan rapat-rapat komisi, karena terus bahan kan gitu. Bahan itu kan penting kan, kalau bahan itu apa namanya terkait apa ya, kan terkait negara kan, jadi bahan itu harus benar-benar Harus prima lah gitu. sebelum kita disidangkan oleh anggota. Oke, Mas, saya ingin lebih mendalam sebetulnya Mas. Sebetulnya harus gak sih Mas, TA dan SA itu harus punya mentality politik untuk masuk di DPR? Kalau menurutku emang TA itu profesional ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ya TA hidup di lingkungan politik. Mau nggak mau ya, mau nggak mau, dan akhirnya mungkin ya bermentalitas politik. Jadi biopolitik berarti. Biopolitik, kalaupun dia mungkin di awal masih profesional gitu, saya yakin paling ujungnya ya politik. Mungkin beberapa orang aja yang masih konsisten profesional gitu kan. Ya profesional semi politik lah kira-kira gitu. Jadi sebetulnya tarik menariknya lebih kuat mana Mas? Anggota bergantung sama tenaga ahli atau tenaga ahli bergantung dengan dinamika anggota? Menurutku sih sama-sama sih maksudnya, tapi kan tetap semua tergantung kebijakan kan tetap di anggota. Sifatnya kan kita mengarah memberi tambahan saran dan lain sebagainya bahan. Tapi ya sama-sama sih menurutku Mas. Jadi saling membutuhkan. Oke. Mas, saya ingin Mas tadi bilang Mas sudah kerja di DPR hampir 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat dong Mas. Iya benar. Mas bisa dikatakan mengikuti periodisasi 15 tahun ini kan perubahan politik sangat kencang sekali ya. Betul. Mas mungkin sudah pernah merasakan kepemimpinan presidennya Pak Jokowi 2 kali. Betul. Tadi masuk periodenya Pak Prabowo. Betul. Kemudian ketua DPR-nya sudah berubah berapa kali dong. Betul. Mas, sepanjang penglihatan Mas, apa yang tidak berubah? Mas kan di Golkar hari ini sebagai TA di Golkar. Apa yang tidak berubah dan apa yang berubah dalam dinamika politik tanah air ini? Kalau setiap periode, setiap masa menurutku ada cara tersendiri-sendiri ya. Karena pemimpinnya berubah dan apa ya, treatment pemimpin itu juga berubah-berubah kan. Kalau yang sama mungkin ya apa ya, ya terkait sidang-sidang sih, maksudnya kebiasaan terkait normatif sih. Jadi kalau di DPR itu pasti ada dinamikanya. Jadi gimana ya, nggak bisa kayak yang ini kayak gini gitu kan. Yang jadi di sini publik itu tidak bisa ikut publik semua ada atau bagaimana? Publik tidak bisa menebak itu apa gimana? Oh, kalau publik ya, publik kan punya ini masing-masing kan, penilaian masing-masing dengan pemimpin masing-masing, pimpinan DPR masing-masing. Ya mungkin kalau semakin di sini lebih modern sih Mas maksudnya. Terkait kebiasaan itu lebih apa ya? Ya lebih modern aja sih mungkin. Tapi kalau diomongin politiknya ini harus sama ini kayaknya sih setiap periode ada plus ada minusnya masing-masing lah. Oke. Mas, saya ingin juga bertanya Mas sebetulnya.
Mas tertarik gak dengan banyak kan penilaian ini banyak penilaian publik soal politik di legislatif. Kalau legislatif itu DPR seringkali dimasukkan dalam taraf survei itu selalu lembaga yang mungkin sering tidak dipercaya, paling tidak dipercaya, selalu rankingnya naik turun nih DPR kan, ya kan. Mas merasa nggak ada satu hal penilaian pribadi kenapa DPR mengalami seperti itu, dan Mas sebagai tenaga ahli tentu kan melihat itu sebagai wow, ini kan tantangan dong di tempat kerja gua dong gitu. Setuju juga itu, maksudnya emang tantangan. Mungkin lebih pada sosialisasi ya, apa ya? Kerja DPR itu apa gitu kan gitu. Ya kerja DPR itu pengawasan dan seterusnya. Jadi kalau penilaiannya baik buruk itu kan ya DPR bukan eksekutor. Jadi penilaiannya nggak objektif menurutku sih. Jadi mungkin mungkin kita harus lebih sosialisasi kinerja DPR itu apa, dan apa yang udah dikerjakan DPR itu ya harus lebih, masyarakat biar lebih tahu hasil apa. Kalau prestasi ya kita harus tunjukin kan gitu. Mungkin kurang itu aja sih. Jadi ya belum banyak tahu tentang DPR mungkin itu. Oh, jadi publik masih belum banyak informasi atau bagaimana? Bukan sih, tapi kita harus lebih apa ya, tektokan, saling mengerti tentang DPR gitu. Oke. Kalau dengan lihat organisasi Posta, keberadaan Posta hari ini Mas, yang Mas pimpin, ini kan berarti Mas mengumpulkan hampir semua daya dan upaya lewat tenaga ahli dan staf ahli di fraksi Golkar ya misalnya. Mas melihat nggak bahwa apa sih sebetulnya Posta nanti diupayakan ke publik? Berarti kan Mas punya kesempatan untuk menggapai publik dengan program dan sebagai sosialisasi dan sebagainya. Terus Posta itu apa aja kegiatannya Mas? Ya, yang jelas Posta ini kan bagian dari fraksi Partai Golkar gitu. Ya pertama kan kita setiap acara atau membawa dua institusi kan, DPR RI dan fraksi Partai Golkar. Ya apa? Aku selalu bilang setiap kegiatan kita harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Dan masyarakatnya untuk teman-teman, manfaatnya untuk teman-teman, manfaatnya untuk teman-teman gitu. Dan paling utama itu, jadi kita berkumpul itu buat apa? Ya kita harus ada manfaatnya buat orang lain kan gitu, buat orang lain dan berdampak insya Allah untuk DPR RI dan fraksi Partai Golkar. Oke. Jadi bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan Posta apa aja Mas? Yang ada kegiatan internal, ada kegiatan eksternal. Oke. Kalau internal mungkin orang tidak tahu. Yang paling terlihat di eksternal misalnya. Eksternal ya selama saya 1 tahun lebih ini ya kita pernah santunan anak yatim. Jadi langsung turun ke masyarakat, membantu masyarakat kan. Santunan anak yatim. Dan setiap kegiatan kita sering pasti ada santunan yatim. Terus kita datang ke pesantren. Kemarin ke Tebuireng. Terus kita ajak teman-teman berapa untuk ke Sunan Ampel, Sunan Giri. Dan Tebuireng itu kan ya kita biar mengenal tokoh-tokoh NU di Tebuireng kan gitu. Maksudnya ada manfaatnya, yang ada santunan. Terus kita ke Madura kemarin juga ada santunan, ada lagi kita pernah bagi sembako gitu kan. Terus ada lagi yang untuk kita mengasah, jadi biar kita apa ya, melihat tokoh-tokoh dulu cara berpikir gimana kan untuk bangsa, untuk mengabdi ini. Intinya sih pengabdian Mas. Oke. Mas pernah nggak, kan Mas pasti turun ke bawah nih, para TA dengan Posta turun ke bawah. Mas kan pasti berdialog dengan publik misalnya. Mas minta nggak dialog tentang bagaimana sih DPR dipandang oleh publik? Mas pernah menemukan itu nggak? Pasti ada. Ya, misalnya kalau yang paling dasar, ini kan harus penting juga diungkap publik. Antara Mas yang datang untuk menjemput bola, artinya menjemput opini publik, dengan Mas bertemu dengan publik sendiri yang hari ini menilai DPR misalnya. Ya beda-beda sih Mas. Iya, ada yang nggak tanggapan yang paling inilah? Pasti ada. Jadi yang kerjaannya begini, kerjaannya begitu gitu kan. Tapi kan kalau saya ditanya ya saya pasti jawab.
Ya itu mungkin pandangan yang kurang tepat kan kita jelaskan bahwasanya DPR kerjanya seperti ini gitu. Jadi selama ini mungkin seringkali berasumsi publik itu bahwa DPR itu seperti tali sapu jagat, Mas. Jadi memang ada asumsi seperti itu di bawah. Iya iya iya. Seolah-olah DPR itu kayak metaverse gitu loh. Iya iya iya. Kayak semacamnya bisa mengerjakan membalikkan langit menjadi bumi, bumi Iya menjadi iya langit iya gitu. iya iya iya. Jadi memang ada anggapan seperti itu di publik di bawah. Ya masyarakat ini aja sih ya, namanya masyarakat pasti ada plus minus, ada dinamika begitu ya, kita terima maksudnya. Tapi kan ketika ketemu langsung dengan saya dengan teman-teman mungkin ya kita jelasin realnya kayak gimana, yang benar kayak gimana gitu kan. Tapi ya namanya orang pasti beda-beda lah Mas, intinya itu. Penilaian pasti ada yang nggak suka, ada yang suka gitu kan. Oke. Jadi kalau respon dari Mas sendiri ketika melihat misalnya nih, Mas pasti nggak nyampein nggak ke anggota, Pak? Saya ke bawah tadi Pak dengan Posta berdialog dengan masyarakat. Ada beberapa komentar, ada beberapa usulan. Nah, Posta ini mengangkat tema di publik itu ke anggota atau hanya menjadi konsumsi di Posta sendiri? Ada berapa kita diskusikan dengan anggota. Maksudnya apa yang pernah kita temukan di bawah kan gitu. Maksud kita kan Mas di Madura itu kan ketemu anggota itu kan ya kita ngobrol apa cerita gitu kan. Ya kita sampaikan. Oke. Jadi memang Mas berkompetensi dari Posta itu mengangkat tema itu menjadi masukan kepada anggota. Iya, selama maksudnya tema itu tepat lah kita sampaikan. Tapi kalau yang disampaikan nggak terlalu ini ya kita nggak perlu sampaikan gitu. Lihat yang perlu disampaikan apa dulu kan gitu. Jadi yang memang urgen dan memang yang pas untuk disampaikan dan kita sampaikan. Oke. Mas, saya jadi tertarik dengan profesi Posta sebetulnya atau profesi tenaga ahli. Mas, kalau bisa dikatakan saya ingin tahu sebetulnya bagaimana sebetulnya tenaga ahli itu direkrut menjadi bagian dari internal anggota dan apa kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seseorang tertentu? Iya, tenaga ahli itu direkrut emang profesional sih, kan ada standarnya yang jelas. Standar tenaga ahli harus S2 kira-kira kayak gitu. Iya, oke. Nah, cuman emang anggota berhak untuk merekomendasikan dan mungkin ya itu anggota bisa merekomendasikan itu. Jadi sesuai bagaimana rekomendasi dari anggota sendiri. Oke. Tapi kalau memang ada pertanyaan, kenapa tidak ada rekrutmen terbuka misalnya? Kan pasti ada loh Mas. Misalnya kenapa kalau tidak rekrutmen terbuka nih, sebagaimana kita PNS misalnya gitu? Mungkin ini ya Mas, kerja politik. Jadi kerja politik itu kan kerja DPR itu menurutku kerja politik kan. Jadi kalau kerja politik itu nggak bisa kaku menurutku. Jadi nggak bisa yang sesuai misalnya harus gini. Kalau menurutku nggak bisa kayak gitu. Jadi harus sesuai kebutuhan. Mungkin setiap anggota kebutuhannya kan berbeda-beda. Oke. Dan sesuai misalnya komisinya atau kebutuhan dia itu tentang apa kan gitu. Jadi mungkin begitu. Jadi nggak bisa kaku lah karena kerja politik Mas. Jadi karena memang di DPR itu sekarang ada 13 komisi. Iya. Jadi kadang-kadang anggotanya juga kadang-kadang bisa rotasi kan begitu Bang. Rotasi. Kadang-kadang kalau memang anggotanya sudah dari awal stafnya ahli ekonomi tiba-tiba geser ke bidang hukum, runyam juga kan. Iya. Berarti memang ada hal yang memang strategis yang memang diperuntukkan oleh kebijakan dari anggota sendiri Mas. Betul. Ya? Oke. Mas Satrio misalnya. Mas, kalau saya ingin tahu Mas, kalau memang ada orang-orang yang tertarik dengan dunia politik, misalnya ingin masuk di DPR, Mas bilang tadi ada kriteria yang memang khusus, yang memang dimiliki yang penting S2 kalau TA misalnya. Jadi syaratnya TA itu normatifnya adalah S2. Oke. Tapi Mas misalnya yang paling berat adalah seberapa berat sih kerja TA itu? Atau memang ringan atau berat sih Mas jadi TA itu? Diomong berat
nggak ngangkat mas. Gimana? Gimana? Dia ngomong berat nggak ngangkat kan, bukan ngangkat. Ya, apa namanya? ngomong berat itu bukan soal ngangkat-ngangkat Iya. barang ya. Di soal ringan. Dia ngomong ringan juga gimana? Nggak ringan juga kan gitu. Karena mikir terus. Nah, mikir terus urusan apa namanya penilaian berat ringan itu nggak bisa dipukul rata sih menurutku mas. Kan ada misalnya anggota yang misalnya ya apa namanya ada kan di AKD ada cuma komisi ada label kan mungkin kerjaan satu. Kalau AKD-nya ada 2 misalnya kan ya mungkin rapatnya lebih banyak dan mungkin membuat bahannya juga lebih banyak kan gitu. Jadi menurut Mas Satrio itu memang yang banyak orang nggak tahu nih Mas. Bener Mas. Saya tegasin Mas Satrio. Jadi anggota DPR itu bukan hanya ngurus satu komisi teman-teman. Dia juga bisa jadi anggota balik. Jadi anggota banggar. Ya kan? Jadi teman-teman kalau tahu dinamika rapatnya bisa kadang-kadang satu anggota bisa 3 kali sehari. 3 ruangan, 3 tempat dan 3 dinamika diskusi. Jadi memang DPR agak berat di situ ya Mas sebetulnya. Dan belum lagi kalau itu bagian TA yang harus memikirkan. Belum konstituen, belum urus yang lain-lain dan belum lagi ntar kunjungan dan lain sebagainya lah. Jadi termasuk kompleks lah. Entah anggotanya kompleks juga pekerjaannya juga TA-nya kompleks Mas. Iya. Namanya kan gimana ngurus negara kan. Oke. Mas, saya juga sebetulnya dari awal itu sebetulnya pengen dalam hati nitip yang paling kecil. Dengan banyaknya pekerjaan. Dengan banyaknya tugas, pikiran, baik anggota itu yang banyak tugas dan pikiran. TA kan pasti punya juga pikiran dan tugasnya. Mas sebetulnya kalau di bidang orang kerja ini kan butuh kesejahteraan dong Mas. Ya kan enggak ini loh, enggak bohong dong. Sebetulnya ideal enggak sih hidup ingin mencapai kesejahteraan menjadi tenaga ahli di DPR? Maksudnya gimana? Mau lebih mencari kesejahteraan di DPR gitu? Ya intinya secara capaian hidup pribadi masing-masing TA itu betul sejahtera nggak sih Mas dengan beban pikiran berat kayak gitu? Kalau menurutku sih ya karena gini Mas ngomong sejahtera tadi balik lagi ukurannya apa kan gitu kan. Nah kalau menurutku sih ini menurutku udah cukup sejahtera lah Mas. Cukup sejahtera hari ini dengan apa namanya ya tadi apa namanya udah banyak perubahan lah di DPR jadi sekarang itu tenaga ahli udah dipikirkan sama pimpinan-pimpinan itu. Jadi mulai ada tempat di mana aspirasi tenaga ahli mulai dipertimbangkan. Oke. Salah satunya yang pernah apa Mas Tio? Ya mungkin kita sudah pernah diterima sama pimpinan DPR. Udah berapa kali kan diajak diskusi. Ya diskusi banyak lah tentang kesejahteraan, tentang atau apa gitu kan. Jadi intinya nggak di pandang sebelah mata lah Mas kira-kira sekarang. Jadi udah dipikirkan karena ini yang membantu anggota hari-hari kan dan membantu anggota untuk merumuskan dan sebagainya dan bahan dan lain sebagainya lah kira-kira itu. Jadi menurutku lebih baik lah kalau sekarang Mas. Oke. Jadi memang tujuan Posta pun juga sebetulnya bukan hanya ini, tapi juga menampung suara-suara kecil di internal semuanya tenaga ahli dan staf gitu. Dan perkumpulan itu kan bisa kita agar saling koneksi Mas. Saling ngisi, saling tukar pikiran, saling info lah gitu kan. Terkait kebijakan, terkait apa yang kadang satu sama lain ada yang kurang tahu, ada yang belum tahu jadinya. Dan mungkin yang baru nggak tahu pojokannya DPR kan gitu. Jadi kita kasih pojoknya di sini loh kan. Nih. Pojoknya DPR itu gimana maksudnya? Gak apa-apa Mas Tio, ini share aja ke publik. Jadi misal pojoknya DPR itu bagaimana sebetulnya? Hal-hal yang dinamika internal yang unik lah misalnya. Bagaimana? Tadi pojok itu
kasarnya orang kan baru nggak tahu. Oh di sana ternyata ada toilet. Kalau toilet jangan jauh-jauh, di situ aja, gitu loh. Soalnya toiletnya di pojok-pojok. Tak kirain ada hal yang tertentu Mas Satrio, pojokan DPR. Memang agak ini ya Mas ya, karena memang diskusi soal kenapa saya diskusi soal ini. Saya tertariknya cuma satu hal. Karena saya bilang ada tempat-tempat di mana DPR kerjanya rumit sekali. Bisa sidang 3 kali sehari dengan ruangan yang berbeda, komisi, apa dan sebagainya itulah. Saya ingin menanya kenapa hal ini tidak dilihat sebagai bahwa DPR selama ini kenapa dipertimbangkan buruk di publik. Padahal juga sebetulnya rapatnya lumayan tinggi, padat dan luar biasa sekali menyita waktu. Gitu. Kalau Mas Satrio, kenapa ada kesalahpahaman apa yang sering tidak bertemu antara pendapat publik dengan cara pandang di DPR itu? Karena DPR itu pengawasan Mas. Jadi kalau menurutku ya pengawasan bukan eksekutor. Jadi ya orang menilai itu kan hasil eksekusi, maksudnya hasil kerja, hasil apa ya? Terjadilah, itu kan kerjaan pemerintah, itu kan maksudnya ya apa namanya? Jadi menilainya mereka mungkin agak bingung juga kan. Mungkin penilaiannya itu apa fisik ya Mas. Kan kalau DPR ya emang dia kan bukan eksekutif, jadi ya nggak bisa dinilai secara fisik kan gitu. Oke, karena fungsi DPR cuma 3, penganggaran, legislasi, dan juga pengawasan. Jadi bukan tipikal ya hujan jadi air, kira-kira begitulah. Jadi perspektif publik seringkali tidak bertemu di situ, Mas. Mungkin itu salah satunya. Salah yang lainnya banyak juga. Oke, Mas. Aku tuh sebetulnya Mas juga tertarik juga karena memang Mas Tio ini kan berasal dari partai yang saya pikir partai besar, perkumpulan TA dari partai yang hampir lawas dan kemudian berpengalaman, Partai Golkar, Partai Beringin lah kira-kira begitu. Pastikan sebagai partai yang berpengalaman, Mas pasti juga banyak lah intinya mendapatkan pengalaman dari para senior atau mentor di situ lah. Yang karena saya tahu kita nih Partai Golkar ini partai pancaroba, mau sistem apapun, musim apapun dia hidup itu kira-kira begitu. Ini uniknya Mas. Tapi kan belakangan kadang-kadang kita akan melihat Partai Golkar sini disorot juga, terutama maaf Ketua Umum Bapak Bahlil misalnya. Seringkali saya lihat kritik terhadap Pak Bahlil luar biasa di medsos. Tapi kan ini kan juga kadang-kadang juga tidak dimengerti juga apa yang dikritik dan apa kemudian yang dianggap salah oleh publik. Tapi Mas melihat gak kenapa kemudian orang sering mengkritik habis-habisan Pak Bahlil? Saya itu melihat sebenarnya Pak Bahlil itu menurutku luar biasa. Menteri yang menurutku ini pandangan saya dari bawah. Kalau kata beliau kan lahir bukan di piring emas kan gitu. Dan menurutku sampai puncak beliau ini apalagi jadi Menteri SDM ini kinerjanya sebenarnya banyak. Oke. Dan sangat banyak menurutku. Sampai ini yang urusan apa namanya BBM ini kan kita nggak naik. Semua negara naik, Pak Bahlil enggak menaikkan itu kan, pemerintah enggak naikin. Menurutku itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan banyak kok pencapaian, cuman mungkin orang enggak lihat itu. Kadang-kadang orang maaf ya lihat mungkin fisik. Kadang-kadang saya sedih juga lihat Pak Bahlil di TikTok di apa di medsos itu. Kan yang diserang fisik, tapi kan kalau menurutku itu nggak pas. Ya harusnya kebijakan, kalau kebijakannya nggak benar ya ngomongnya kebijakan. Nah, karena menurutku justru Pak Bahlil ini kebijakannya pro terus, bagus terus. Sebenarnya mementingkan rakyat gitu kan. Mungkin ada orang yang nggak suka jadinya yang diserang fisik kan gitu. Kenapa harus fisik gitu? Nah mungkin nggak ada celah untuk menyerang kebijakan atau leadershipnya Pak Bahlil ini memang luar biasa. Akhirnya orang mungkin ya menyeranglah secara fisik. Nah itu menurutku kurang pas gitu. Oke, jadi terus tugas Posta apa melihat ini? Kan beginilah, kalau Mas kan pribadi, bagaimana Posta dengan kinerja perkumpulan TA yang akhirnya
setiap hari pasti pulang pergi dengan lingkungan yang berbeda, ya kan? Dia pulang ke masyarakat, tinggal masyarakat. Mas pasti menilai dong, pasti banyak kritik. Oh Dan Mas, pasti kalau kan kita juga sering ini kan apa namanya share di medsos di apa itu Iya. menjelaskan apa yang udah kerja, menyerangnya itu menjelaskan itu bukan dengan cara menyerang balik meme atau apa, tapi kita lebih pada menjelaskan yang dikerjakan Pak Bahlil ini loh gitu. Hasilnya ini. Nah, lebih kita jelaskan seperti itu. Jadi kan ya kita jelaskan dengan kinerja, jangan dijelaskan dengan menyerang balik apa meme lah itu gitu kan. yang sebenarnya tidak kontraproduktif lah ya. Kontraproduktif. Oke. Mas, saya ini menjadi titik pangkal dari obrolan kita sebetulnya. Karena saya pikir selama ini mungkin ini kita tidak dapat pendapat dari dalam. Kalau yang kemarin-kemarin kan orang bisa membela Pak Bahlil karena mungkin dari luar, tapi kita lihat dari orang yang mengerjakan banyak hal di dalam. Seperti TA dan sebagainya, tahu lah bagaimana lewat praksi Golkar dia menyampaikan alasan dan pendapat lewat sidang-sidang dan masing-masing setiap komisi di anggota. Mas, saya ingin melihat juga bagaimana sih sebetulnya kebijakan disusun di DPR. Misalnya TA kan juga mempersiapkan data-data ya kan untuk anggota masing-masing lah dari praksi Golkar. Kadang-kadang banyak orang sering bertanya, apakah data-data di DPR itu terbuka untuk publik? Kemudian bagaimana sih sebetulnya data-data sumber primer itu dikelola? Bagaimana anggota mempersiapkan diri untuk berhadapan, untuk bertukar pikiran di sidang terbuka? Ini kan banyak orang tidak ngerti Mas sebetulnya. Yang Mas alami sendiri, seberapa hektik lah kalau masa anak-anak gitu sih. Seberapa hektik sih jadi TA dan DPR itu kalau sedang sidang dengan isu-isu darurat dan cukup serius gitu lah. Kalau mau terbuka menurutku terbuka. Iya. Kan sidang di komisi semua bisa live YouTube. Iya. Apa yang diungkapkan tahu semua. Terus hasil-hasil juga ada di web juga kan. Nah, menurutku apa yang ditutup ya nggak ada. Cuman kan mungkin sebelum rapat itu anggota punya bahan masing-masing menjelaskan masing-masing. Dan tapi kan diungkapkan juga di apa rapat-rapat itu sampai ada kesimpulan. Nah, semua kan ada di situ dan terbuka. Semua misalnya sama pemerintahnya juga terbuka, DPR juga terbuka gitu kan. Ya apa yang ditutupin menurutku sih ya nggak ada. Jadi selama ini asumsi publik seolah-olah ada main di DPR itu berarti keliru dong. Mungkin tadi belum tahu aja. Oh jadi sebenarnya Mas, kalau sidang di DPR itu kanalnya lewat apa Mas? Biasanya kanal terbukanya itu lewat apa? Misalnya sidang YouTube ada. YouTube, TV, Instagram ada. TV DPR RI. Iya, parlemen. TV Parlemen. TV Parlemen. Oh, jadi teman-teman kalau ingin tahu pendapat secara pribadi anggota dengan masukan, lebih baik jangan lihat hasil di akhir, mending ikutin bagaimana cara pendapatnya anggota. Dan setiap sidang itu di YouTube Pak ada. Setiap komisi itu ada. Setahu gue ya. Oke. Jadi memang tidak boleh dong kita melihat, wow ini kok produknya begini. Ya teman-teman nggak ngikutin berarti di TV Parlemen bagaimana tukar pendapat itu dibentuk. Nah padahal itu sebetulnya arena diskursus. Betul. Ya Mas, kalau itu kan anggota. Kalau TA sendiri gimana Mas? TA ya kita kan ini aja kan. Ya kita nggak bisa ngomong apa. Kita kan bukan yang di sidang yang ikut ngomong. Nggak, kan paling kita. tidak Mas mempersiapkan TA itu kalau, woi datanya gimana nih kira-kira. Karena pasti hektik juga dong gitu loh di lingkungan di DPR gitu. Ya berbagai cara lah Mas. Kan ada tanya teman yang tahu nggak ini diskusi aja sih sebenarnya. Sama mungkin kita juga punya referensi sendiri kan. Referensi sendiri kan kita ada kan data semua itu bisa diakses Mas. Mungkin ntar habis itu baru berdiskusian anggota anggota masing-masing kan ya kita baru diskusian ini ada bahan seperti ini gimana kan gitu. Tapi kan kita sodorkan dulu bahan yang ada realnya kayak gini gitu kan. Oke. Masalah dinamikanya di sidang ya keputusan anggota. Oke. Mas, tapi ini saya maaf, saya sering dengar loh Mas. Tapi memang ini enggak sih kalau Mas sendiri ini maaf ya pribadi dong. Kalau sudah hidup di lingkungan yang politik, dalam artian bukan politis, maka politis sering negatif. Iya. Hidup di lingkungan yang politik karena praksi-praksi ada di lingkungan tersebut, partai-partai besar ada di situ. Ada nggak sih motivasi untuk bergegiat dengan politiknya lebih inline
dalam artian jadi TA jadi anggota. Kira-kira begitulah. Oh. Ada nggak sih keinginan para TA tuh kayaknya gue harus juga deh. Nah itu mungkin ada perjalanan sih. Iya menurutku perjalanan dong, yang perjalanan ya. Jadi mungkin ada orang yang masuk situ udah mentalitas politik karena berbagai background kan, aktivis atau apa kan, mungkin itu. Ada lagi yang tadinya profesional, cuman karena apa ya, namanya kita hari-hari di situ kan, akhirnya ya energi menurutku Mas. Ya. Ada energi itu mengikuti, terbawa. Oh iya kita harus juga ikut berpolitik dalam artian besok kita mencoba lah ya. Mencoba nyalek lah ya, gitu, kontestasi gitu kan. Karena mungkin menurut mereka ada beberapa berpikir ya kita lebih tahu sampai bawah gitu kan. Oh kerjaan politiknya seperti ini kan, ilmu politiknya di situ kan, menemani anggota, mendampingi dan lain sebagainya itu. Jadi tahu oh kayak gini sebenarnya apa namanya menjadi DPR atau caleg gitu kan, kira-kira gitu. Dan pengabdian sebagai DPR itu seperti ini. Oh mungkin dia udah siap. Oh ya udah saya ikut mengabdi kan gitu. Jadi sepengalaman Mas Satrio, banyak gak teman-teman TA yang akhirnya dulu kan Mas tuh udah 15 tahun nih. Oh ada. 3 periode. Udah banyak. Ada yang akhirnya memberanikan diri nyalon di DPRD 232 ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, ada yang menang. Ada yang berhasil? Ada kabupaten provinsi ada beberapa. RI itu yang ada periode kemarin kalau nggak salah. Ada teman Mas ya? Berarti ada yang berhasil tuh menerapkan pikiran politik dan bisa menjalankan dia. Ada. Ya garis tangan juga mungkin. Ya. Kalau saya itu saya jauhi kalau garis tangan. Tapi kenapa Mas misalnya? Tapi kan yang teman-teman yang nggak tahu memang kalau udah hidup di lingkungan yang politik pasti ada juga gairah untuk mencalonkan diri dong. Karena kalau di DPR kan sudah tahu undang-undang setiap hari dibaca, ya kan. Prosedur pengabdiannya sudah tahu, ya kan. Programnya apa aja, kegiatannya bagaimana. Mulai tahap pencalonnya dia sudah tahu syarat-syaratnya. Jadi mustahil anggota TA dan SA itu nggak nyalonkan diri ya. Tinggal dia ada kemauan gitu. Cuman kan ada juga yang cuma berpikirnya politik gitu kan, tapi nggak mau mengabdi, mungkin ada. Dia pengennya profesional aja, tapi ya dia udah urusan politik mungkin lebih jauh lah kita kan kira-kira gitu. Tapi berpikirnya politik terus. Sebagai TA Golkar dan menjadi ketua umum Posta, ya saya ingin tahu juga Mas. Ini kan juga saya juga pribadi juga pengen ngulik-ngulik dong. Mas, ada nggak sih Mas, setiap tenaga ahli atau staf itu punya kewajiban menjadi kader partai? Dan kalau bukan kader partai, kira-kira enak mana? Kader partai atau non kader partai yang melengkapi anggota? Oh, kalau saya sih bacanya gini Mas. Iya. Ada senior yang ngomong itu gini, kita makan di situ masa nggak mau berkader di situ, kira-kira gitu. Jadi tafsirannya memang bukan fardu ain, tapi ya sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Kira-kira begitu kan. Kalau ngomong wajib ini kita harus dalilnya, agak susah juga. Agak susah ya. Tapi memang rata-rata kalau di TA Golkar misalnya atau TA yang lain lah, praksi yang lain memang rata-rata kader Mas, kebanyakan. Iya, kalau sepengetahuan saya ya rata-rata kader Mas. Kader Mas ya. Karena mungkin memudahkan satu prem. Iya itu. Iya, lebih mudah untuk satu prem ya. Karena kalau profesional mungkin kadang-kadang cara berpandang, karena Golkar minded juga penting juga diterapkan bagi setiap TA dong. Tetap ada sih profesional Mas. Profesional tetap ada. Tapi memang ada nggak sih Mas hal yang paling krusial ketika dihadapkan dengan dunia profesional dan politik? Karena saya bilang tadi ada karena udah di lingkungan politik, kayak gue nyalon deh, kayak gue pengen deh nyalon deh gitu. Tapi kadang-kadang tuntutan pribadi juga, kalau gue nyalon kalah gimana dong? Kalau gue kalah nanti gimana dong gitu? Ada nggak krusial? Kalau Mas sendiri deh, kan udah 15 tahun nih. Nah kalau itu menurutku tadi perjalanan Mas. Perjalanan. Jadi ada cerita mungkin tadinya itu profesional, mungkin nggak ada pikiran mau berpolitik gitu kan. Karena energi Mas menurutku. Ketemunya orang itu ngobrol tentang itu politik, terus
alam menyetujui kira-kira gitu. Ada jalan kebetulan ada anggotanya yang ngasih karpet gitu kan. Ya akhirnya nyalon Mas, walaupun tadi berangkatnya nggak ada tujuan nyalon, dia mau profesional aja. Tapi karena perjalanannya ya rezeki dia ada karpet, dibukain karpet merah. Terus tadinya nggak terlalu ini politik, jadi karena energinya, obrolannya, pergaulannya semua, terus dia udah punya insting itu untuk mengabdi di politik, ya akhirnya ya mungkin Titik perjalanannya pasti nyalon. nyalon. Nah, pertanyaannya sekarang Mas Satrio mau nyalon apa enggak? 15 tahun loh, 15 tahun. 15 tahun loh. Kan Mas sudah makan asam garam dan lautan, kira-kira begitulah. Kalau bahasanya apa namanya tadi ya kita udah makan di sini, mungkin kita harus ikut mengabdi. Mengabdi yang lebih dari kemarin gitu kira-kira. Kita kan harus ada naik tangga lah Mas gitu kira-kira. Upgrade diri dong. Upgrade dong. Masa di balik meja terus, kira-kira gitu lah. Kemarin kan kita harus tahu, harus belajar lah. Nah, mungkin perjalanan itu ya kita harus upgrade tadi. Tapi kan Mas masih muda, sangat besar sekali potensinya untuk mencari peluang. Karena sekarang DPR nampaknya tidak kedap kader-kader muda yang potensial untuk jadi anggota. Beberapa anggota banyak yang usianya masih sangat belia, ada Gen Z bahkan. Iya. Nah kan? Betul. Mungkin Mas betul potensi sekali untuk nyalon. Ya doakan saja Mas. Iya. Oke Mas, kita akan punya 2 pertanyaan terakhir ini. 2 pertanyaan pertama itu saya ingin uji dulu. Mas, ini kan saya pikir ini gebrakan bagus sebetulnya kalau Mas bikin perkumpulan, dan teman-teman bikin perkumpulan dengan namanya Posta kan. Mungkin di partai lain mungkin ada yang sejenis seperti itu. Betul. Dan kalau Mas misalnya diberikan atau Posta diberikan peluang untuk lebih grassroots kepada masyarakat, artinya diberikan peluang oleh anggota, oh ayo dong Posta ini harusnya lebih punya peluang untuk turun di masyarakat misalnya. Hal apa yang akan dilakukan oleh Posta? Tapi tetap kita nggak lupa internal eksternal Mas. Ya, internal oke. tetap kita galakkan kegiatan-kegiatan di internal kan, pelatihan peningkatan SDM untuk TA ini kan. Kayak besok kita Senin pelatihan AI gitu kan. Nah kalau eksternal grassroots ya kita namanya juga Posta fraksi Partai Golkar Mas. Ya kita membantu Golkar dengan cara kita gitu kan. Dengan cara kita, dengan saya berharap sih jadi kita mencari atau apa ya, pemilih atau pengabdian yang berbeda Mas maksudnya. Oke, jadi lebih modern atau lebih lebih modern. Jadi biar apa ya? Biar banyak gitu loh. Kita bergeraknya banyak gitu loh. Pengabdiannya Golkar itu banyak cara gitu loh. Karena kalau anggota turun ke dapil sudah jelas targetnya siapa, bentuknya bagaimana, perawatan desa dan sebagainya. Tapi kalau Posta kan bisa peluangnya bisa masuk generasi, macam-macam pekerjaan dan bidang yang mungkin tidak tersentuh atau belum disentuh dan sebagainya. Dan besok kan banyak pemilih muda Mas. Oke, sepakat. Nah, rata-rata TA ini kan anak muda. Dan menurutku TA ini kader-kader intelektual Mas. Gimana kan TA ini rata-rata pendidikan mapan. Setuju. Kedua ya kita ini ada bagian dari negara. Maksudnya ada saringannya Mas. Dan mungkin kita lebih apa ya, lebih aman, aman itu dalam artian ya lebih nyaman lah. Dan kita tadi bisa anak muda, kader-kader intelektual gitu kan, dengan cara yang lain untuk apa, misalnya kalau kita fraksi Golkar ya buat konstituen Golkar kan gitu. Oke, Mas, ini lagi, ini agak nyelekit sebetulnya nih, tapi harus saya tanyakan Mas Satrio. Tapi Mas Satrio harus jawab jujur. Siap. Misal publik teman-teman Mas tahu kalau Mas kerja di DPR, ya kan maaf ya, banyak Mas. Orang yang kerja di DPR kadang-kadang kalau DPR dinilai kurang bagus, kadang-kadang enggak deh, aku enggak kerja di situ. Ada loh Mas, banyak kayak gini.
Nah, Mas sendirilah apa yang nilai kepercayaan yang harus ditekankan kepada setiap TA, dan TA itu harus berkomitmen seperti apa, berdiri dalam bentuk seperti apa ketika subjek tertentu atau kelompok masyarakat tertentu ketika menilai DPR dalam kondisi tertentu dianggap kurang performatif. Harus bagaimana? Kadang-kadang ada juga kayak gua kerja di sini itu deh. Ada juga yang malu begitu toh. Betul. Kalau saya ini gimana ya? Ya kita udah declare kok. Declare itu dalam artian ya kita acara posta, ada Instagramnya, ada kegiatan-kegiatan. Wajah-wajah nampak semua. Nampak. Saya juga nampak di Instagram itu. Ya justru itu kita kuatkan bahwa kerja DPR ini benar ini loh. Kita tuh untuk mengabdi masyarakat. Termasuk kita beberapa kan ikut membantu turun gitu-gitu kan. Ya biar kita dalam rangka itu juga tetap DPR ini kerja benar gitu loh. Kita juga menerangkan ke publik gitu kan gitu. Okay. Kalau kita kayak tadi yang jelasin misalnya aduh takut gitu. Ya kita nggak mungkin posta turun sampai ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Oh, iya. Pasti nggak ada yang mau kalau kalau takut kayak gitu kan. Jadi pada kamu, tapi teman-teman tak kasih pemahaman itu ya. Ayo kita ini udah di DPR kita jelaskan yang benar gitu kan. Bahwasannya ya DPR bekerja gitu buat masyarakat gitu. Karena kerja politik itu kerja di depan layar bro, jadi bukan di balik layar kan ya. Jadi kalau malu jangan berpolitik. Ya malu-malu jangan berpolitik. Iya, ini part-partsunnya berarti begitu bang. Iya, dan makanya kita ya udah dibantu turun jalan. Kita udah kenapa saya bilang tadi declare ya, orang kita di medsos di apa udah jelas kok. Kita jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara ini kita Jawa gitu kan. Ya dalam rangka nama baik DPR, nama baik fraksi Partai Golkar. Kita selalu membawa Partai Golkar di mana-mana kan. Oke. Tapi Mas, ini yang terakhir banget. Ini terakhir banget lah. Mas bangga gak kerja di bidang politik? Sangat bangga Mas. Walaupun orang masih menganggap kadang-kadang politik tempat yang kotor. Itu kan anggapan. Ya oke lah. Jadi tadi ya bilang pasti orang ada plus minus, suka nggak suka gitu, biasa. Like or dislike. Tapi kalau menurutku bangga saya. Dan banyak banyak pengabdian yang saya yang bisa saya jalankan, dan banyak ilmu juga Mas. Oke, jadi memang karena kerja di DPR itu kerja di dalam politik itu kadang-kadang dianggap perjalanan sunyi, namun banyak orang yang teriak ayo lo gitu kan. Tapi Bang Mas Tahdro menikmati. Sangat menikmati Mas. Sangat menikmati. Sekalipun di setengah jalan, di samping jalan, di pertengahan atau di akhir jalan kadang-kadang orang masih melihat kita dan politik kita dan jalan pikiran politik kita keliru. Kan kita sering ketemu Mas. Hampir tidak waktu ya. Orang-orang gitu. Bahkan kita kadang-kadang kalau kalau dia tahu sih ini ya, tapi kalau dia nggak tahu tiba-tiba ngomongin DPR gitu kan. Tapi kalau bisa saya jelaskan Mas. Jadi Mas juga tidak menolak kalau misalnya kalau saya harus defend. Karena saya ya hidup di DPR di politik, di Golkar. Kalau TA dipermalukan politik, harus TA maju juga berarti. Oh jelas. Oke, berarti tanggung jawab moral dong berarti ke lembaga. Tanggung jawab moral, orang kita hidup di situ kok. Okay. Itu kan rumah kita Mas. Oh ini gentle bro, ini baru. Selama ini kan banyak Mas, maaf ya. Banyak juga Mas, maaf. Kerja di mana bro? Di Senayan. Senayan mana? Ada deh gitu. Padahal kan dia kerja di DPR gitu loh. Kita jaga DPR. Jadi model kayak gitu memang hal-hal yang paling ini Mas. Sebetulnya saya ingin banyak Mas yang mau ditukar pikiran, tapi memang ada hal yang luar biasa yang sebetulnya Mas pesankan kepada publik kita dan pendengar kita gitu. Kalau misalnya ada anak muda sekarang memang sudah mulai tertarik dengan politik Mas. Betul. Sudah mulai tertarik. Isu-isu mungkin memang mereka mulai di term yang negatif, artinya kritik pemerintah dulu. Tapi setidaknya mereka kan punya interesting kepada politik, walaupun seringkali dimulai dengan metode mengkritik pemerintah. Iya. Oke, para muaranya Mas.
apa yang ingin disampaikan Mas kepada anak muda milenial atau Gen Z atau milenial Gen Z ya, yang hari ini masih kuliah ya kan, bentar lagi mungkin dia menjadi pemilih di 2029 nanti. Apa yang ingin disampaikan kepada Gen Z soal politik yang sebetulnya banyak tidak diketahui, kemudian apa pesan untuk mereka jika mereka tertarik masuk menjadi di dalam lingkungan politik sebagaimana di DPR misalnya. Apa yang disampaikan? Persiapan apa saja? Modalnya apa saja? Oke, ini wajib Mas Satrio harus sampaikan ini. Gimana ya? Jadi setiap kebijakan semua itu kan hasil dari politik. Yes. Itu udah umum sih, udah banyak yang ngomong kan. Kebijakan apapun itu kan hasil dari politik kan gitu kira-kira. Nah, jangan apa namanya itu, apolitik, maksudnya nggak suka politik gitu. Nah, mungkin ya kalau aku sebenarnya lihat Gen Z misalnya ada yang nggak suka politik, apolitik gitu-gitu, mungkin itu tadi Mas belum paham apa itu gitu. Mungkin mereka ini lihatnya tadi ada isu-isu yang misalnya ini nilai buruk gini-gini ikut gitu kan Gen Z. Ini mungkin belum paham, belum sampai situ kan gitu. Jadi ya yang perlu disiapkan kalau politik itu harus banyak membaca menurutku Mas. Jadi satu modalnya adalah membaca. Oke. Kedua? Membaca ya tentang politik, tentang memimpin lah. Jadi biar arahnya jelas ya. Oke. Yang kedua ya kemauan dulu Mas. Karena berpolitik kalau tidak ada kemauan tidak ada jalan. Nggak ada jalan. Oke. Harus ada kemauan. Karena politik jalan sunyi Mas. Jalan sunyi. Kalau udah mau, apalagi dia senang menikmati, udah ntar ada jalan. Dan mungkin yang paling penting harus bergaul sama orang politik. Karena politik itu sering ketemu audiens. Intinya sering diskusi dengan orang politik lah kan itu. Kan orang itu jadi suka itu kan mungkin sering bareng kan Mas ya. Kalau bahasa Jawanya kalau sering ketemu ala cinta karena sering ketemu kan gitu. Iya. Kan kalau ketemu kan jadi sayang kan. Iya. Nah, itu mungkin jadi biar apa ya? Biar ini sama hatinya lah gitu. Pokoknya kalau berpolitik pengabdian pakai hati ya insya Allah inilah apa namanya, mantap lah kalau untuk mantap gitu loh. Jadi jangan terpaksa, karena berpolitik itu harus punya pernyataan diri bahwa declare diri ya berarti. Karena ya namanya pengabdian Mas. Kalau nggak mau pengabdian ngurus ngurus negara, ngurus orang, ngurus masyarakat ya jangan di politik kan kira-kira. Karena perjalanan berat. Oke, saya ulangi lagi sarannya Mas Satrio. Jadi kalau ingin berpolitik pertama harus baca buku. Ya, kemudian punya kemauan. Ketiga punya jaringan. Komitmen terhadap kemauan itu sendiri dan berpolitik. Terus apa lagi Mas? Terakhir. Yang paling tidak kalau Mas Satrio satu-satunya jalur pengabdiannya mungkin terbuka lebar. Dan masih bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun latar belakang mereka mungkin jalur politik menyediakannya. Karena mungkin ada sebagian orang beranggapan politik kadang buruk. Tapi kadang-kadang kalau dijalankan secara baik, politik itu hadir kembali dengan wajah yang baik. Oke, ini pesan orang-orang yang sudah kerja di dalam teman-teman. Dan kalau ingin tahu lebih jelasnya mungkin nanti bisa datangi Sekretariat Postam. Saya belum nanti alamatnya nanti bisa dikirim. Nanti bisa berdialog dengan Mas Satrio lah. Mudah-mudahan Mas Satrio bisa menuntaskan tujuan politiknya. Siapa tahu Mas Satrio mau nyalon, doain aja. Karena sudah 15 tahun katanya Mas Satrio di DPR. Oke, Mas Satrio, terima kasih. Saya makasih ya Mas Maliki. Sudah datang dengan hari ini. Saya sebetulnya sudah tertarik, ada banyak insight. Karena yang disajikan selama ini kan selalu DPR dan anggotanya. Hari ini wajah di internal Golkar atau di internal banyak tenaga ahli atau staf ahli di DPR, dia punya buka suara. Ini adalah statement pertama mungkin, karena jarang loh TA-TA diajak bicara soal nasib dan perjalanan politik mereka. Ini adalah momentum perdana yang ini salah satu kesempatan yang spesial buat PRC dan lain sebagainya. Iya. Oke, Mas Satrio. Biasa nih PRC nih. Ya.
Ini program kita namanya Politik Partikelir, Mas. Ini pokoknya kita berbicara politik yang unsinya berbeda daripada yang lain. Ini podcast pertama saya, Mas. Boy, mudah-mudahan dari inilah ide Mas Satrio dikenal publik. Kita mau datang untuk PRC ini pokoknya. Tuh ya, siapa tahu nanti juga bisa lebih dalam hubungannya PRC dengan. Siap. Iya, mudah-mudahan kita nih, kan Mas Satrio sudah datang nih, Posta ke sini. Terus kapan kita diajak untuk berkolaborasi dengan para anggota yang memiliki gagasan lebih banyak? Boleh, Mas. Di Ntar Golkar. kita jembatani kan. Oke. Untuk itu nanti kita diskusi lagi. Oke, Mas Satrio, terima kasih. Siap. Sudah datang. Salam untuk teman-teman di Posta. Mudah-mudahan setiap kegiatannya lancar terus. Mudah-mudahan proses pengabdiannya jauh lebih dalam dan mengakar. Terima kasih Mas Satrio. Dan saya Melki Amir Rasulullah mengucapkan terima kasih sudah tonton di channel kita. Jangan lupa subscribe and like. Dan jangan lupa juga kita simak juga tema-tema yang lain yang sudah tayang maupun yang nanti akan tayang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.